datang kepada mama seorang ustadz yang baik, bijaksana, dan bersikap layaknya seperti orang tua kepada anaknya. Ya, dia menceritakan tentang seseorang yang dia hormati, yang dia sayangi seperti anaknya sendiri. Berbicara, ngobrol dengan mama, anggap saja sama daripada orang yang dibicarakan itu Bapak Dedi. Ustadz ini merasa sangat dekat dengan Bapak Dedi. Dia mengisahkan bahwa Pak Dedi ini kehidupannya sekarang sedang dalam persoalan yang cukup rumit. Ya, dia mengisahkan bahwa Pak Dedi di pekerjaannya menduduki satu jabatan yang cukup penting, tapi dengan entah apa persoalannya, lalu ia digeser hingga menempati kedudukan yang sangat payah, yaitu gajinya turun dan banyak persoalan-persoalan. Yang lebih mengenaskan dari ceritanya adalah bahwa ternyata Pak Dedi ini mempunyai hutang, ya, tanggungan hutang yang sangat banyak, sampai belasan miliar. Kemudian dalam kondisi seperti itu, ia digeser jabatannya dan gajinya turun. Entah utang untuk apa. Dia punya mobil, mobilnya sudah dijualnya, semua kendaraannya, dan dalam kondisi seperti itu, dari sebelumnya ia telah merencanakan pembangunan rumahnya, dan pembangunan rumahnya sedang berjalan setengahnya, ya belum selesai, sehingga rumahnya terlihat kacau. Ya, jendela belum tertutup, bahkan tembok pun masih berupa bata merah, pintu belum ada, dan itu rumah yang hanya dimilikinya satu-satunya, sehingga keluarganya harus tidur di rumah yang terbuka, ya, hanya ditutup dengan triplek saja, yang pada akhirnya mengalami lah pada ini keributan rumah tangga dengan istrinya. Ya, seakan istrinya menyalahkannya, kenapa harus terjadi hutang yang istrinya sendiri seakan tidak tahu. Dari informasi Ustadz tadi bahwa Pak Dedi itu mencoba membuka satu usaha lain di samping dia bekerja pada suatu perusahaan itu, tetapi perusahaan yang dia rintis gagal, sehingga tertumpuklah hutang yang lumayan sampai
belasan miliar. Pada akhirnya 1-2 tahun Pak Deddy hidup sendiri, ya karena istrinya dan anak-anaknya marah, kecewa, dia ditinggalkan dan dia tidur di rumah yang semuanya baru setengah jalan pembangunan, dan kondisi ini sangat memprihatinkan. Maka Pak Deddy ini berbicaralah kepada Bapak Ustadz tadi, dan karena mereka ini dekat, kemudian Ustadz dalam kondisi yang merasa bahwa Pak Deddy ini dalam posisi yang tidak bersalah. Dia hanya berusaha meningkatkan taraf hidup rumah tangga dengan mencoba membuka usaha lain, usaha baru, samping dia bekerja. Ya, tapi nasib tidak ada yang tahu. Yang terjadi malah sebaliknya, semua keadaannya hancur. Kendaraan semua sudah dijual, rumah setengah jalan, dan hutang numpuk sangat cukup besar untuk kehidupan mereka. Dan di tempat dia bekerja pun ia turun jabatan, sehingga ia harus menerima keprihatinan dengan gaji yang turun pula. Maka Ustadz ini berbicara kepada Mama tentang kondisi yang ada dan keseluruhan detailnya. Maka si Ustadz ingin sekali mempertemukan Pak Deddy dengan Mama untuk kita obrolkan tentang bagaimana solusi tentang keadaan kehidupannya ini. Maka pada saat yang dijanjikan, datanglah Ustadz dengan Pak Deddy dan berbicaralah kita bertiga dengan kondisi yang penuh dengan haru, dan Pak Deddy menangis benar-benarnya, merasa kehidupannya sudah hancur. Ya, rumah yang belum selesai, istri anaknya meninggalkannya, dan ia pun turun jabatan, dan tagihan hutang yang terus menerus mengancamnya. Dengan hak Allah, izin Allah, Mama mencoba memberikan satu amalan, ya, satu amalan dari ayat Al-Quran dan sholawat, dan pada keadaan ini merasa tekanan kehidupan yang begitu kuat. Ya, sangat antusias Pak Deddy ini menerima satu wirid amalan dari Mama. Padahal Mama memberikan amalan sholawat itu sampai dengan jumlah 70.000 kali dibacanya setiap malam, dan dijalankan selama 7 malam saja. Tapi satu malamnya itu 70.000 kali. Dan sholawat ini jarang memang kita dengar.
dan mungkin Mama tidak berani untuk membicarakannya di sini. Bagi yang memang membutuhkan silakan saja, akan Mama ijazahkan. Kemudian dijalankanlah bacaan sholawat itu selama sebanyak 70.000 kali setiap malam sambil dia berpuasa sunnah, memohon pada Allah untuk rahmat dan ridhonya. Mama sarankan untuk kuat hati mengharap keajaiban dari Allah, dari barokah hasyah maunah karomahnya. Sholawat itu ya berharap syafaat Rasul SAW, pertolongan dari hak Allah. Maka dijalankanlah, diamalkanlah oleh Pak Dedi dalam tirakat 7 hari. Para sahabat wajana hikmah, subhanallah, tidak jauh dalam tempo 2-3 hari setelah selesainya, ya 7 hari tirakat, maka hari ke-8 dia mendapat berita, hari ke-9 Allah selesaikan semua persoalannya. Tepat pada suatu malam saat orang-orang yang datang ke rumahnya untuk menagih hutang dalam jumlah belasan miliar itu, tepat saat itu juga Allah datangkan seorang penolong. Ya, karena Pak Dedi ini seorang yang mempunyai teknik ahli, maka tiba-tiba datanglah saat itu juga si penagih hutang datang duluan, sedang ngobrol, maka datanglah seorang yang ditetapkan Allah dengan keajaibannya. Orang ini mendengar pembicaraan antara Pak Dedi dengan tamu-tamunya yang menagih hutang. Tanpa panjang basa-basi, dia tanyakan, Pak Dedi berapa hutang keseluruhannya? Diceritakanlah bahwa hutangnya sekian belas miliar. Lalu dibayarlah oleh orang itu lunas keseluruhannya, dan dinyatakan selesai hutang piutang itu dengan catatan dan tanda tangan. Maka pergilah para penagih hutang dan selesailah satu persoalan Pak Dedi. Maka bertanyalah Pak Dedi kepada orang itu, Anda ini siapa Bapak? Kenapa tiba-tiba membayarkan hutang saya? Saya adalah orang yang mempunyai usaha dan saya ingin Pak Dedi bekerja sama dengan saya. Dan karena saya mengerti keahlian Bapak, maka Bapak telah menerima bagian daripada kontrak kerja dengan saya. Saya bayarkan hutang Bapak, dan itu adalah bayaran pertama dari kontrak kerja kita, ya, dari kontrak kerja itu. Menangislah Pak Dedi saat itu, bersyukur pada Allah, dan dia benar-benar merasakan terjadinya keajaiban hak Allah, pertolongan Allah. Kemudian sisa kontrak dengan perusahaan Bapak yang baru datang tadi, ya dibayarkan kepada Pak Dedi.
Dengan uang itu Pak Deddy dapat menyelesaikan rumahnya, bahkan dia dapat kembali punya kendaraan. Dia beli mobil dan lain kebutuhan, rumah diselesaikan, dan dia mendapatkan pekerjaan yang segar, yang menyenangkan, dan orang yang punya perusahaan baru ini sangat baik. Dan istri dan anaknya pun akhirnya memaafkan, dan ya karena Pak Deddy meminta maaf dan baik-baik, dan dia menyatakan bahwa tidak punya niat buruk, tapi inilah terjadinya suatu nasib dan ujian. Pada akhirnya keluarganya mengerti dan rumah terbangun, ya, penuh, selesai. Allah kembalikan anak istrinya, dan dia kembali mempunyai kendaraan yang bagus, yang cukup untuk keluarga, dan dia mempunyai pekerjaan pada perusahaan yang menerimanya dengan segala keberkahan Allah, dan derajat pada perusahaan itu dia mempunyai posisi yang baik, dan semua persoalannya selesai. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita berjumpa kembali dengan Pak Ustadz dan keseluruhannya. Ya, hanya tempo 10 hari, 7 hari tirakat, 3 hari proses pengembalian seluruh kehidupan Pak Deddy dari berkah mengamalkan bertirakat 1 kalimat sholawat, ya, 1 kalimat sholawat yang perlu ketekunan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkannya. Sholawat itu diamalkan dengan 70.000 kali setiap malam, dan berpuasa sunnah pada siang harinya, dan hanya dalam tempo 3 hari setelah tirakat itu Allah selesaikan semuanya. Subhanallah. Dan ini adalah kisah nyata yang Mama alami, dalam memberi solusi. Tentu bila orang yang diberi solusi dengan jalan tirakat, bermohon pada Allah dengan satu amalan, tidak bersungguh-sungguh dan tidak mempunyai keyakinan yang kuat, ya tentu tidak akan berhasil. Dan ingatlah para sahabat, rencana hikmah, Allah akan menolong hambanya dalam keadaan yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Innallaha balighu amrihi. Ingat itu, Allah akan menyampaikan persoalannya, akan Allah selesaikan. Innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka yakinlah kepada Allah di mana kita mempunyai persoalan kehidupan sepahit apapun, maka mendekatlah kepada Allah dan teruslah mendekat, dan yakinlah dengan suatu wasilah amalan, wirid atau zikiran yang tentu harus mendapat satu pengijazahan, Allah akan menolong kita. Dan dalam kondisi kita yang menetap pada alur ketakwaan, yang kita mampu sampai di mana kita menjalankan ketakwaan itu. May yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka penekanan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Inilah yang harus kita pahami. Siapa yang bertawakal kepada Allah dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan ya dari segala persoalannya. Allah berikan jalan ya, Allah berikan cara-cara dan hal-hal yang tidak diduga. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga datangnya ya, sababnya dan jumlahnya. Dan ini tidak akan didapat kecuali orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, dan kemauan yang kuat. Dari kisah nyata ini semoga bermanfaat, menjadi suatu motivasi untuk para sahabat yang merasa sedang dalam kesulitan dan persoalan kehidupan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah akan menyambut doa dan Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang membutuhkannya, yang benar-benar yakin kepadanya. Dan jangan lupa bahwa taubat adalah gerbang pertama sebelum kita memohon kepada Allah, berdoa dengan berbagai wasilah atau bacaan-bacaan wirid dan lain-lain. Setelah kita bertobat, kita laksanakan semua amalan wasilah atau berdoa, dan Allah akan mengijabah dengan caranya. Allahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.